Karena setiap ibadah itu, kata ulama di dalam kitab I'anat Talibin, kata ulama mengatakan mana ibadah bi ghairi ilmi, barang siapa yang ibadah tanpa ilmu meredup tertolak la tuqbal, tidak diterima. Saking pentingnya menuntut ilmu agama. Bahkan Allah sendiri katakan yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilman darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan beberapa derajat lebih tinggi lagi, yaitu orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Begitu pentingnya kedudukan di dalam agama, yaitu menuntut ilmu. Bahkan dalam ayat yang Allah katakan hal yastawi ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Berbeda. Jadi mereka orang yang salah satu keberuntungan Allah berikan pemahaman di dalam agama. Jadi rezeki, salah satu rezeki yang paling besar adalah pengetahuan di dalam agama agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Muqaddimah Khatramiyah, yaitu bab yang menerangkan tentang ubudiyah, ibadah, tata cara ibadah, bagaimana syarat rukun sah atau tidak di dalam ibadah. Jadi ulama mengatakan ilmu yang paling afdal setelah ilmu tauhid adalah ilmu fikih. Karena fikih ini termasuk ubudiyah syariat yang mana di situ ada larangan dan perintah. Bagaimana seseorang itu bisa patuh? Bagaimana seseorang itu bisa patuh dikatakan seorang yang taat, sementara dia tidak tahu yang mana yang diperintahkan, yang mana dilarang. Nah, disinilah kita dipinta untuk mengenal Allah, salah satu mengkaji ilmu fikih agar kita tahu yang mana yang benar-benar dilarang oleh Allah, yang mana benar-benar diperintahkan oleh Allah. Jangan versi itu sendiri. Kebanyakan kan mereka beribadah bukan versi Nabi, tapi versi mereka sendiri. Salah satu seperti berwudu. Kemarin kita udah jelaskan yang dikatakan syarat wudu itu salah satunya tidak ada menghalangi yang menyampaikan ke kulit. Dan kalau rukun wudu itu ada 6, cuman kita jelaskan kemarin. Mungkin ada yang lupa. Rukun wudu itu cuman ada 6. Yang pertama niat. Niat kapan? Indal ghusli wajhi, ketika membasuh wajah, fi qalbi, di dalam hati. Nawaitu wudu'a, ketika membasuh wajah. Yang dikatakan wajah, nabatu sya'run, tempat tumbuhnya rambut, sampai lahiyati, di ujung dagu di sini, namanya wajah. Nah, kebanyakan wudu seperti ini. Sini tidak sampai. Nah, maka tidak sah wudunya. Jadi namanya wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai batas dagu dan sampai daun telinga. Tapi daun telinga ini khilaf. Ada ulama mengatakan termasuk min wajihi, daripada bagian wajah, ada yang mengatakan tidak wajah, tapi bebas. Tapi Allah tinggal dibasuh dikit tidak pengaruh. Jadi bebas. Nah, jadi bagaimana ibadah kita yang Allah katakan inna salata tansa anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salat yang benar, yang standar syariat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau salatnya belum benar, belum bisa salat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Salat terus, marah terus itu, aneh belum benar. Sholat terus, bohong masih juga jalan, belum benar. Nah, dalam ibadah diselingi lagi dengan ilmu, seperti mengkaji ilmu tauhid, ilmu hadis, ancaman. Sholat kita selingi nanti di minggu depan mungkin apa hadis, penting juga. Nah, kemarin kita sudah masuk pembahasan tentang istinja. Jadi istinja ini hukumnya wajib membersihkan bagian kemaluan, kubul dan dubur, hukumnya wajib. Kalau tidak suci, ketika ada sholat nanti sholatnya bawa
najis, hamalatun najasa. Takutnya sholatnya tidak sah. Nah. Kemudian kemarin sudah ketika ada pada WC injak ya. Nah, ketika masuk masjid kemarin masuk WC disunahkan juga Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kaki kiri, nah, bacanya di luar yang di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, baru masuk kaki kiri. Nah, lupa Ustaz, udah keluar lagi, masuk kaki kiri. Prank setannya, kesal ya. Setannya marah. Nah, ketika keluar, indal huruj, ketika keluar, ghufranaka rabbana alhamdulillahillazi ashaba anni aza wa afani ya Allah, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah, atau engkau lah maha pengampun ya Allah, maha suci engkau yang telah menghilangkan azab penyakit-penyakit, wa afani dan sehatkan aku. Karena salah satu menghilangkan penyakit-penyakit itu dengan kita buang kotoran maupun air kecil, air besar, keluar kotoran, racun diri gitu. Itu salah satunya untuk mengeluarkannya. Jadi kita bersyukur ketika kita masih bisa maaf buang air besar, maaf buang air kecil, masih bersyukur. Jangan ngeluh terus, saya terus perasaan. Maaf ya. Nah, jangan ngeluh, bersyukur Allah ngasih kita berini. Coba seminggu nggak ada keluar-keluaran besar, kacau, periksa ke dong, rupanya keras. Na'udzubillah. Jadi bersyukur, jangan kita ngeluh. Kencing, bersyukur masih Allah berikan nikmat kencing. Orang yang bisa buang air besar itu nikmat, Pak. Cobalah kalau dia tahan menyiksa diri, ketika dia sudah buang nikmat tak? Lega, plong. Nikmat. Jadi jangan lagi suka mengeluh. Kemudian kemarin sudah jelaskan lah ya, sudah jangan menghadap kiblat, sunnahnya jangan menghadap kiblat. Jangan membawa sesuatu adalah lapas asmaul azam, asma azam yang nama-nama yang diagungkan masuk ke dalam WC. Kemudian la baulu fi makanin sulbin. Jangan juga ketika dia buang air kecil di tempat yang keras, takutnya terpercikan proses percikannya itu mantol lagi. Nanti kena pakainya najis kalau buat lagi. Kalau WC gitu kan kamar mandi biasanya ada lubang kan, jadi ke lubang. Pokoknya kalau tempatnya apa di dinding, di tembaknya kan mantol balik lah. Pokoknya kalau WC yang berdiri itu bagaimana tuh? Dia maaf ya kalau dia buang air kecil kan percikannya mantol lagi ke bagian tubuh. Nah, bagaimana itu? Alhamdulillah. Kemudian wayahumul baulu fil masjid, dan hukumnya haram ketika kencing dalam masjid. Nah, ini tidak boleh. Tapi ini pernah dikisahkan orang Badui. Badui itu suku dalam orang Arab namanya, kalau kita nih orang rimba mungkin. Tapi kalau orang Arab namanya Badui. Arab Badui, orang pedalaman. Jadi Nabi itu dulu kan masjidnya atasnya pelepah korma, lantainya cuman pasir tanah. Kita sekarang nih bayangkan, lantai kita keramik dan di atasnya sejadah yang harganya luar biasa, lembut. Tapi kita jauh daripada kekhusyukan. Karena hati kita udah banyak dunia. Jadi orang Baduy itu masuk. Namanya orang Baduy tidak tahu apa-apa, kan kencing di dekat mimbar. Datang Sayyidina Umar mengeluarkan pedang, mau dibunuh. Kata Rasulullah, jangan. Dia akan dulu, dia akan kencing. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Tidak ada marah, biarin dia kencing. Kalau kita putus dia marah, nanti tambah berserakan netes kencingnya. Atau menjadi penyakit karena tertahan. Nabi biarkan, jangan, biarin dulu selesai kencing. Baru Nabi kasih tahu. Sayyidina Umar mau ditebasin. Sayyidina Umar kan ganas orangnya, tegas. Dan Nabi biarkan. Itu akhlaknya Nabi. Nah, gitu di masjid kadang udah ngamuk-ngamuan. Nah, ini kan. Itu Nabi, orang Baduy kencing pun karena Nabi melihat ini orang tidak tahu apa-apa. Nabi kasih tahu dengan akhlak yang baik. Nah, kemudian ya karena itu tanah ya tinggal ditimbun we.
timbun bae. Nah, jadi tidak boleh hukumnya haram kencing yang dinamakan masjid. Misalnya kita wakaf, ya Allah, aku wakafkan ini jadi masjid. Jadi masjid. Nah, walaupun belum dibangun masjid, langsung hukum tanahnya jadi masjid. Tidak boleh kencing di situ, tidak boleh orang junub di situ. Nah, kalau guru kita tuh ngajarkan kalau mau wakaf, bangun dulu, sudah itu baru lapaskan. Ya Allah, ini aku wakafkan jadi masjid ini aku wakafkan jadi WC. Nah, jadi enak kita matok-matoknya ya, enak. Jadi kadang kalau aku wakafkan ini jadi masjid, yang sudah diwakafkan jadi masjid tidak boleh jadikan WC. Tidak boleh jadikan WC. Nah, jadi makanya udahlah konsultasi dulu sama orang-orang yang ahli fikih. Ini aku wakafkan masjid, tanah ini jadi masjid, berlaku untuk masjid. Yang ini WC ini untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, agar orang lain yang mampir pun boleh memanfaatkannya. Kalau dia ini masjid ini WC ini untuk masjid, berarti untuk pengguna masjid weh. Kalau orang lain yang datang minimal dia bayar ujroh entah 2.000 seukuran dia bayar kamar mandi lah. Nah, karena dia wakafkannya untuk masjid, berarti istifadahnya kembali lagi manfaatnya harus kepada masjid. Ngecas HP, minimal kasih ujroh upah, karena dia entah 2.000, entah berapa ribu, 2.000, 3.000 seukuran akhirnya. Karena kita mengambil manfaat dari masjid. Ya kalau kita tidak ada duit, mampir di kamar mandinya ini untuk kehati-hatian kita, duit tidak hati minimal sholat 2 rakaat. Kita mengambil manfaat ke masjid, kembalikan lagi, beri lagi masjid itu manfaat, yaitu sholat. Kalau kita tidak mampu sholat, tidak bisa ujroh 2.000 atau 1.000 untuk kehati-hatian, itu namanya warok. Nah, karena kita tidak tahu, kadang ini status wakaf di sini apa untuk masjid, apa untuk kaum muslimin. Kalau untuk masjid berarti untuk pengguna masjid gitu. Bukan berarti tidak boleh, cuman ketika orang itu menggunakan itu, dia harus memberikan lagi manfaat kepada masjid. Nah, sampai mendetail kalau kita ngaji fikih wakaf itu. Kalau di masjid ini namanya batas suci. Kalau batas suci mungkin di situ batas suci, berlaku juga seperti masjid. Tidak boleh sandal masuk atau kotoran najis, tidak boleh. Kemudian wa alal qabri, di atas kuburan. Tidak boleh juga. Ini kadang keliru, kencing di kuburan. Nauzubillah, tidak boleh. Tidak boleh juga. Wa yakruhu indal qabri, dan makruh juga di sampingnya. Kalau di atas kuburan hukumnya haram, itu menghina. Kalau di samping hukumnya makruh. Kalau di kuburan, di sampingnya kencing. Memang bukan di kubur, di sampingnya. Nah, makruh jadi. Yang di samping makruh, yang di kuburannya hukumnya haram. Dosa. Nah. Qaiman, makruh juga kencing dalam keadaan berdiri hukumnya makruh illa lil uzrin, kecuali dalam keadaan ada uzur. Karena ketika darurah tubihul mazurah, dalam keadaan fikih kalau sesuatu yang darurah maka apapun diperbolehkan. Sudah ada tahan lagi nih, posisi duduk tidak memungkinkan, dia berdiri sudah ada apa-apa. Nah, tidak makruh karena ada uzur. Wa fi muhaddatsin nas faiza atas, dan juga ada sesuatu yang disunahkan juga ketika seseorang itu bersin, sunnah dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di dalam kamar mandi atau di WC tetap sunnah, tapi biqalbi, di dalam hati. Karena maaf, dia lagi istinja, dia lagi buang air besar, tahu dia bersin, opos, kalau bahasa Arabnya opos. Nah, tetap sunnah juga mengucapkan alhamdulillah, tapi biqalbi, di dalam alhamdulillah, tapi dalam hati, jangan dilapaskan, karena itu tempat kotoran, tidak baik nama Allah disebutkan di situ. Nah. Kemudian yang wajib istinja min kulli radbin kharaji min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari lubang kubur dan dubur atau kemaluan belakang dan depan, hukumnya wajib disucikan. Yang basah, radbin, sesuatu yang basah. Kalau maaf,
kalau cuman buang angin tidak wajib tidak mesti dia cebok. Kentut nih kan batal wudhunya nih, ya sudah wudhu jangan cebok. Bahkan kata ulama makruh, takutnya ngabisi air. Karena kan tidak ada yang keluar cuman angin, kecuali ma'asya bersamaan sesuatu baru dia istinja. Tapi kalau yang tidak ada zatnya, tidak ada anginnya, tidak wajib istinja. Yang wajib itu ya buang air kecil, kemudian buang kotoran besar ketika keluar, wajib di istinja. Istinja itu ya bahasa gitu cebok. Cebok dibersihkan. Bilma, wasilanya dengan air. Au bil hajar, atau dengan batu. Kita jelaskan kemarin. Kita dalam perjalanan ini ketika di jalan kita mau buang air kecil. Sementara kamar mandi tidak, ya sudah cari tempat yang sepi, yang aman, yang tidak mengganggu orang lain. Dia buang air kecil, ceboknya cukup dengan air ini. Istinja dia berdahang, sucikan, nah, sudah cukup. Atau tidak ada air, nah cari pakai batu. Nah, sunnahnya 3 batu. Kalau batunya tidak ada 3, boleh 1. Tapi kalau 1 dengan 3 sisi, 1, 2, 3. Jangan dengan 1 sisi. Takutnya ini sudah najis, tidak boleh lah lagi. Seandainya darurat. Tapi saat kita sholat masih ada udah nyaman nih, sah dimaafkan. Jangan takut, sah sholat kita. Nah, oke, kalau tidak ada batu, boleh pakai tisu. Tapi tisunya diinin dulu, dibuat jamit, dibuat kayak keras dulu, ditumpui dulu, baru dibuat 3 sisi. Atau dosalah karena tisunya banyak, sudah bulati dulu, buang 1, ambil lagi, kerasi lagi, 2, 3. Ustaz, tapi masih ada rasa tak nyaman, tetap apa? Sah sholatnya, tetap sah. Mau sholatnya gimana Ustaz? Tayamum. Karena kan ayat kati. Boleh tayamum. Tayamum cuman 2 rukunnya. 3 ya sama niat. Niat membasuh wajah dan tangan. Contoh tayamum. Nawaitu tayamuma li istibahah salat. Ya Allah, sengaja aku bertayamum, diperbolehkan jangan mengangkat hadas karena tidak terangkat, karena kita masih dalam keadaan atau dalam hati bahasa Indonesia. Kan yang wajib dalam hati itu ketika membasuh ambil tanah atau debu, tepuk dalam hati, ya Allah sengaja aku bertayamum, diperbolehkan sholat. Cukup 1 kali makruh malah 3 kali. Kalau kecuali kalau sunnah 3 kali. Nah, kemudian ambil lagi. Yang kedua tangan sampai siku. Buka dulu jamnya kalau ada jamnya. Takutnya tidak terkena. Nah, yang ini belum digunakan, bisa sampai sini lagi. Sekali sudah cukup. Imam Syafi'i. Jadi simple tayamum, cuman 2. Orang yang junub tetap tayamum juga menggantinya. Nah, kalau air dak kati kan biasanya wajib mandi nih, karena air dak kati gantinya tayamum. Nah, jadi boleh bil hajar atau jamid tahir, atau sesuatu benda yang keras tapi yang suci, suci. Khaliin, yang bisa mengangkat najis. Kalau ini tidak bisa karena licin. Maaf ya kalau ada di sini kotoran, dia tidak ada mengangkat karena licin, ketemu licin basah itu kan licin tidak kena. Jadi cari sesuatu yang jamid, yang keras tapi ya bisa mengangkat kotoran tersebut. Wa yusannu jam'u bainahuma walau bijamid muntanajisin dunna salasa mustahab. Sunnahnya itu menggabungkan 2, air dan hajar batu. Nah, cuman jarang lah yang melakukan ini ya. Nah, kalau afdalnya pakai batu dulu, baru pakai air. Nah, cuman fal ma'u dengan air afdal, yang afdalnya dengan air. Jadi ini untuk pengetahuan kita, seandainya kita darurat, air mati, atau dalam keadaan musafir, air dak kati, nah solusinya kita sudah tahu bagaimana tata cara yang harus kita lakukan. Lanjut lagi, faslun
Mujibatul ghusli, hal yang diwajibkan atas seseorang itu mandi. Jadi mandi ini ada mandi wajib, ada namanya mandi sunnah atau masnunah. Mandi sunnah itu seperti mandi tiap malam di bulan Ramadan sebelum tarawih. Kemudian mandi Jumat. Nah, kalau lainnya mandi mubah. Cuman yang mandi mubah bisa derajatnya jadi sunnah ketika dia niatkan. Kayak mandi sore tadi. Ya Allah, nawaitu gusla niyatu kama nawai salafun saya. Ya Allah, aku mandi sunnah niatnya seperti niat orang soleh. Ya Allah, aku niat mandi sore ini supaya aku kuat ibadah ya Allah. Nah, jadi dapat pahala. Tapi kalau dia tidak diniatkan ibadah, jadi mandi ada, jadi mandi kebiasaan. Nah, yang wajib seperti al-maut, orang yang mati, wajib hukumnya mandikan. Penyelenggaraan jenazah ini kan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada sebagian orang yang mengerjakannya, gugur kewajiban orang yang separuhnya lagi orang yang tidak mengerjakannya. Lain dengan fardu ain. Kalau fardu ain ini wajib dilakukan semuanya. Tapi kalau fardu kifayah, sebagian yang melaksanakannya, lainnya tidak kena dosa. Contohnya, ada orang meninggal. Nah, hak mayit tersebut adalah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Wajibnya wajib kifayah. Kalau ada orang yang menelantarkannya, haram hukumnya dosa. Nah, ketika orang itu mati, maka wajib dimandikan. Cuman ada kalanya mandi ini gugur, seperti orang yang sudah terbakar, tidak bisa lagi dimandikan, ditayamum kan deh. Apa lagi ya yang gugur mandikan mayat tadi tersebut? Atau sulit dimandikan, orang yang sudah hancur tubuhnya. Kalau kena air takutnya tambah bengkak atau tambah hancur tubuhnya, ditayamumkan. Nawa itu tayamuma hazal mayit fardu kifayah. Sengaja aku mentayamum ini mayit. Wajah dan tangan. Nah, kalau kita lagi mancing ketemu mayit sudah berhari-hari, sudah bengkak, ada kondisinya tidak layak lagi lah. Cukup kita tenggelami Tenggelami dikit ya, nawa itu guslah hazal mayit fardu kifayah, angkat sudah. Akhirnya saling mandikan lagi. Kalau dimandikan lagi takutnya tambah hancur karena dia sudah tenggelam berhari-hari. Dilap, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Nah, mudah Islam. Perempuan yang mengeluarkan darah, kalau darah perempuan itu ada beberapa bagian. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, darah kotor. Nah, yang wajib mandi cuma 2, darah haid dan darah nifas. Kalau darah istihadah, darah kotoran atau plek-plek atau keputihan, tetap wajib sholat, tapi tidak wajib mandi. Cukup dia sucikan istinja ketika dia mau sholat. Namanya istihadah. Nah, kalau perempuan ada punya 3 darah haid, darah nifas, darah istihadah. Nah, darah haid ini paling sedikitnya haid itu sehari semalam atau 1 hari. Bisa suci, bisa. Nah, paling lamanya khamsata asyarah, 15 hari. Umumnya sab'a asyarah, 7 hari. Umumnya 1 minggu atau 7 hari atau 6 hari. Ketika sudah suci, wajib perempuan itu mandi. Kalau nipas, bisa sehari, bisa. Paling sedikitnya sehari. Umumnya arba'ina yauman, 40 hari pada umumnya. Paling lamanya darah nipas adalah 2 bulan atau 60 hari. Kalau sudah 60 hari masih keluar juga, itu bukan darah haid. Bukan darah nipas. Darah haid Ustaz. Nah, ditengok terakhir kapan dia haidnya.
Nah, kalau dihitung-hitungnya tidak cocok dengan darah haid, maka bisa dikategorikan darah istihadah. Alhamdulillah. Nah, ketika perempuan yang sudah suci dari nifas, hukumnya wajib mandi. Tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Masuk masjidnya dalam keadaan junub, hukumnya haram, dosa. Beda sama musola. Nah, jadi kalau ada musola, ibu-ibu buat kajian, boleh. Karena musola bukan masjid. Kalau masjid tidak boleh. Perempuan tidak boleh masuk yang haid dan nifas. Karena dalam keadaan junub. Wal wiladatu walau 'alaqatan, dan melahirkan wajib mandi. Ada perempuan ini melahirkan tapi tidak ada darah nifas yang keluar. Tidak ada darah. Nah, ada namanya darah wilada. Yo, tadi ditambah lagi perempuan tadi satu lagi namanya darah wilada. Karena ketika dia melahirkan ada keluar darah. Tapi bisa baik tidak keluar darah, bisa baik. Nah, ketika perempuan itu melahirkan, tapi dia tidak ada nifas, tetap wajib mandi karena dia melahirkan. Walaupun alaqatan, walaupun hanya segumpal darah yang keluar. Nauzubillah, misalnya dia keguguran yang keluar darah, atau baru 9 bulan kurang atau ber 8 bulan dia keguguran keluar darah, tetap wajib mandi walaupun tidak ada nifas. Kalau ada nifas sudah pasti mandi kalau dia suci. Oke. Kemudian wal janabatu bi khurujil mani, dan bagi orang yang junub karena keluarnya mani. Nah, mani ini di perempuan ada juga, di laki-laki ya ada, tapi kalau haid dan nifas adanya cuma di perempuan. Nah, ketika orang itu keluar mani, maupun dia sengaja maupun dia tidak sengaja, maupun dalam keadaan tidur, maupun setelah jima, hukumnya wajib mandi. Hukumnya wajib mandi. Kemudian wa yu'rafu bitadafu, dan mengetahui bahwa yang itu keluarnya air mani itu dengan tadafu. Karena air mani itu kalau keluar dia tadafu itu bahasa gitu tuh apa? Keluarnya nembak ya. Nah, bahasa kita seperti itu. Nah, itu ciri-ciri keluar berarti air mani. Nah, karena laki-laki ini ada 4 cairan yang keluar dari kemaluannya. Pertama air kencing, yang kedua air mani, yang ketiga air madhi, ada lagi madhi. Wadi. Jadi ada 4 kalau laki-laki itu cairan yang keluar dari kemaluannya. Nah, yang wajib mandi cuman air mani. Kalau mazi cuman najis, kotoran, tidak wajib mandi. Kalau mazi ini dia berbentuk bening dan keluar ketika klimaks. Kalau orang mau maaf ketika dia mau berjima, bahasa gitu kalau pemanasan, kan maninya belum keluar cairan bening itu namanya mazi. Nah, ini keluar tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Tapi kalau nanti kalau kemaluan ketemu kemaluan wajib mandi. Nah, nanti dijelaskan. Atau dia lagi duduk-duduk, nampak perempuan, keluar mazi, tidak wajib mandi, cukup disucikan deh. Yang wajib mandi cuma siko air mani. Dia berbentuk bening dan lembut. Kemudian ada lagi namanya wadi. Wadi ini keluar ketika kebanyakan orang itu lelah, dia tanpa rasa keluarnya, tanpa rasa. Contoh gitu kadang tidak ada ngapa-ngapain, tiba-tiba pas kita maaf buang air kecil, kok licin ya? Nah, itu namanya wadi. Tidak wajib mandi, cukup dia istinja, cebok atau dia bersihkan, kemudian sholat. Tidak wajib mandi. Nah, yang wajib mandi itu cuma satu ya, air mani. Air kencing atau seni atau mazi atau wadi, 3 tersebut tidak wajib mandi. Hukumnya seperti najis.
Nah, kalau air mani tadi diketahui dengan tadafuk, ketika dia keluar, maaf dia agak ada hentakan. Aula zatin bihurujihi, atau ketika keluar ada kelezatan, ada rasa yang lezat. Nah, itu ciri-ciri air mani yang keluar. Aurihun ajin, baunya seperti kayak bau adonan roti, rutban yang basah. Au bayadin baidin jafan, dan warna itu kayak berwarna putih telur. Itu ciri-ciri air mani yang keluar. Nah, ini wajib mandi. Wa bi ilajil hasyafati au qaziriha fil farji walau dubura al farjin maitin au baihima. Dan apabila dia memasukkan khasyafa, kemaluan laki-laki dan sama kemaluan perempuan masuk, walaupun tidak keluar mani, wajib juga mandi. Walau min duburin, nauzubillah, walaupun dia bersetubuhnya dari bagian dubur, tidak keluar mani, wajib mandi. Au farji maitin, nauzubillah, ada mayit nih di setubuhnya, mayit tidak wajib mandi dah. Cuman yang wajib mandi orang yang hidup. Seperti juga kadang banyak pertanyaan, dia sudah wudu, mayit sudah diwudukan, sudah dimandikan, sudah diwudukan, tinggal disolatkan, jangan disentuh, mayitnya sudah wudu. Yang batal wudu bukan mayit, yang batal wudu orang yang ahya, yang hidup. Begitu juga perempuan, misalnya dia lagi haid, sudah suci, tiba-tiba dia meninggal belum mandi, apakah 2 kali mandi? Oh, mandiin junub dulu, mandi janabah dulu, baru mandi mayit. Cukup 1 kali mandi jenazah. Ada orang meninggal dalam keadaan junub, belum mandi, dia meninggal, sudah langsung mandikan jenazah. Tidak wajib dimandikan, wajib lagi 2 kali repotnya. Nah, au baihima, walaupun atau dia nauzubillah, dia menyetubuhi hewan, disetubuhinya hewan. Nah, wajib dia mandi. Nah, jadi banyak perkara-perkara yang diwajibkan untuk mandi.